Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut materi, masih tentang perkembangbiakan, tapi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, yang pertama kita bahas tentang perkembangbiakan secara aseksual pada hewan. Aseksual ini apa? Reproduksi yang tidak menggunakan sel kelamin, atau dengan kata lain reproduksi secara tidak kawin. Nah, itu namanya aseksual. Nah, macam-macam reproduksi aseksual ini ada apa aja? Yang pertama itu ada pembentukan tunas. Ya, sama seperti tumbuhan, hewan juga ada berkembang biak dengan cara pembentukan tunas. Contohnya ada apa? Ada hidra. Hidra itu memang nama hewannya hidra. Ada Obelia sp dan ada Aurelia aurita. Nah, Obelia sp dan Aurelia aurita ini termasuk ke dalam kelompok jenis ubur-ubur. Ya, jadi ada contohnya ada ubur-ubur dan hidra, itu merupakan hewan yang berkembang biak secara aseksual dengan cara pembentukan tunas. Ya. Yang kedua itu adalah fragmentasi. Nah, fragmentasi ini dengan kata lain hewan yang mempunyai daya regenerasi tinggi. Berarti maksudnya gimana fragmentasi ini? Hewan yang memotong tubuh induk menjadi beberapa bagian, lalu hasil potongan tersebut terbentuklah individu baru. Contohnya cacing planaria. Ini Ibu kasih gambar. Ini ada cacing, Ibu kasih garis putus-putus, berarti itu tandanya cacing itu dipotong. Cacing yang masih dalam keadaan hidup dipotong bagi dua. Ini ada dua bagian, ada bagian A sama ada bagian B. Nah, lalu bagian A sama bagian B ini terpisah. Nih, terpisah kan? Akhirnya bagian A dan B ini terbentuklah individu baru. Ya. Jadi ini ada bagian A adalah mata, ini nih. Bagian A ini terbentuklah individu baru, ini ada matanya sama. Nah, bagian B juga terbentuklah individu baru. Nah, ini ada matanya juga. Jadi, misalnya kamu nemu cacing planaria nih. Kamu nggak suka, kamu pengen bunuh misalnya gitu ya. Kamu potong jadi banyak, misalnya jadi 100 bagian. Nah, nanti bukannya si cacing itu mati, malah nanti dia tumbuh individu baru sebanyak 100 ekor cacing planaria gitu. Karena habis kamu potong-potong, bukannya dia mati, malah semakin banyak. Itu namanya berkembang biak dengan cara fragmentasi. Dengan kata lain, dia hampir sama seperti bakteri membelah diri, tapi bukan membelah diri, dia fragmentasi. Dia dipotong bagian tubuhnya, lalu tumbuhlah individu baru dari hasil potongan itu. Paham ya? Nah, yang kedua adalah partenogenesis. Partenogenesis ini adalah individu yang terbentuk dari sel telur atau ovum tanpa melakukan peleburan atau fertilisasi dari sel kelamin jantannya. Jadi, sel telur yang dihasilkan oleh individu betina itu dia dapat menghasilkan anak dari sel telur itu tanpa ada bantuan dari sel jantan. Jadi, kalau partenogenesis ini adalah perkembangbiakan tanpa diperlukannya jantan. Gitu. Jadi dia nggak perlu jantan, dia bisa bereproduksi sendiri gitu. Dia bisa menghasilkan individu dari sel telur itu gitu ya, tanpa diperlukan peleburan atau fertilisasi dengan sel kelamin jantan gitu ya. Contohnya adalah lebah, semut, kutu daun, dan kutu air gitu. Nah, yang selanjutnya kita belajar tadi kan tentang aseksual, perkembangbiakan secara tidak kawin atau tidak terjadi peleburan antara sel sperma dan telur. Nah, kalau ini kita belajar tentang perkembangbiakan seksual pada hewan, berarti reproduksi yang terjadi karena adanya peleburan antara sel sperma dan sel telur, antara sel kelamin jantan dan betina. Fertilisasi di sini untuk hewan itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama adalah fertilisasi internal, yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal ini artinya peleburan terjadi di dalam tubuh induk. Nah, jadi fertilisasi itu peleburan antara sel sperma dan sel telurnya itu terjadi di dalam tubuh induk betina, di dalam tubuh si betinanya, si hewan betinanya.
Contohnya ada apa aja, banyak ya, sapi, ayam, unggas-unggasan, terus apalagi reptil-reptilan, terus mamalia, itu semuanya fertilisasinya internal, berarti pembuahannya terjadi di dalam. Nah, sedangkan fertilisasi eksternal itu adalah peleburan antara sel sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh induk. Jadi dia tidak terjadi di dalam tubuh induk tuh enggak. Dia terjadinya di luar tubuh induk. Contohnya ikan. Oke. Sekarang kita bahas tentang cara-cara reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual pada hewan ini dibagi menjadi 3 cara. Ada yang beranak, bertelur, dan beranak. Kalian mungkin ini pernah belajar di SD. Ada dengan cara yang pertama adalah vivipar atau beranak atau melahirkan. Hewan ini memiliki embrio di dalam rahim induk, sama halnya seperti manusia. Jadi kita kalau pada wanita itu berarti ada embrio di dalam rahimnya, ada di dalam rahim si betina itu terdapat embrio. Saat embrio itu sudah besar, sudah cukup usianya, hewan atau manusia tersebut akan melahirkan. Nah, janin itu akan dilahirkan dan keluarlah berbentuk bayi, gitu ya. Jadi vivipar itu hewan yang memiliki embrio di dalam rahim induk betina. Contohnya berbagai macam hewan mamalia, itu semuanya dia melahirkan atau berkembang biak dengan cara vivipar. Terus yang kedua adalah ovipar. Ovipar itu adalah bertelur. Nah, bertelur ini, hewan ini embrionya berkembang di dalam telur yang ada di dalam jadi kan di dalam tubuh induk betina nanti kan dia mengeluarkan telur, ya kan, mengeluarkan telur. Contohnya ayam yang harus dierami. Nah, nanti dierami selama beberapa hari, selama 21 hari apa selama beberapa hari, gue juga lupa. Nah, nanti berharap si embrio di dalam telur itu berkembang dengan cara suhunya yang hangat, dengan cara menjaga suhu di dalam telur itu, embrionya tetap hangat si suhunya. Jadi saat waktunya sudah pas, nanti si telur itu akan menetas, keluarlah misalnya anak-anak ayam, anak-anak bebek gitu ya. Jadi ovipar itu adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam telur gitu, yang nanti telur itu akan dierami selama beberapa hari, menjaga agar suhu telur tersebut tetap hangat. Setelah waktunya sudah cukup, maka telur itu akan menetas. Oke? Yang ketiga itu adalah ovovivipar. Hewan yang bertelur iya, beranak juga iya. Jadi dua-duanya. Nah, hewan ini embrionya berkembang di dalam telur, dan saat akan dilahirkan, telurnya itu akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian anaknya akan dilahirkan. Jadi, di dalam tubuh si induk terdapat telur. Nah, di dalam telur itu ada embrionya. Nah, embrionya itu berkembang di dalam telur. Embrionya itu berkembang di dalam telur, di mana si telurnya itu ada di dalam tubuh si induknya. Oke, ada di dalam tubuh si induknya. Nah, saat waktunya itu sudah pas, saat waktunya itu sudah cukup, maka telur itu nanti akan menetas di dalam tubuh induk, ya. Di dalam tubuh induk telurnya itu akan menetas, akan pecah. Terus nanti hewan itu akan melahirkanlah anak tersebut, ya. Jadi anaknya akan dilahirkan, gitu ya. Contohnya adalah hewan kadal, ada salamander, ada kuda laut. Jadi mereka itu terlihat seperti hewan yang beranak, tapi padahal mereka itu di dalam tubuhnya juga ada telur, gitu. Jadi bertelur dan beranak, gitu ya. Jadi telurnya itu menetas di dalam perut, kemudian anaknya dilahirkan seperti
pada umumnya hewan yang melahirkan. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah kita membahas tentang teknologi reproduksi pada hewan. Jadi, bukan manusia aja yang memiliki teknologi reproduksi, tapi hewan juga memiliki teknologi reproduksi. Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan adalah kawin suntik atau nama lainnya adalah inseminasi buatan. Nah, kawin suntik atau inseminasi buatan ini pada manusia itu adalah IVF, in vitro fertilization, atau nama lainnya adalah bayi tabung. Ya, jadi inseminasi buatan pada hewan hampir sama seperti bayi tabung pada manusia. Gitu. Harapannya untuk inseminasi buatan pada hewan ini adalah anak yang dihasilkan dari kawin suntik tersebut dihasilkanlah anak yang unggul, yang sifatnya unggul, yang terbaik dengan hasil, pokoknya dari induk yang terbaik menghasilkan anak yang terbaik juga. Gitu ya. Harapannya itu jadi nilai jualnya pun, nilai ekonomisnya pun lebih tinggi, nilai ekonominya lebih tinggi, nilai jualnya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena kualitasnya dia terbaik, kualitasnya juga yang paling bagus gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah masuknya sperma dari sapi jantan yang memiliki sifat yang unggul. Jadi masuknya sperma dari sapi jantan bersifat unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan alat suntik. Jadi si sapi jantannya ini dia harus mengeluarkan spermanya dulu, dikeluarkan spermanya dulu sapi jantannya, lalu spermanya itu diambil sama jarum suntik. Nama jarum suntiknya itu adalah kateter. Nah, diambil sama alat kateter si spermanya, lalu si kateter itu, si jarum suntik itu akan dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina, dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina, tempat fertilisasi itu dimasukkan, lalu dikeluarkanlah, disuntikkanlah si sperma itu. Harapannya adalah si sperma ini tidak perlu berenang, gak perlu berjalan jauh. Jadi dia langsung ke tujuannya, yaitu ke saluran reproduksi sapi betina. Jadi dia nggak perlu jalan-jalan jauh gitu tuh, nggak perlu. Jadi dia langsung disalurkan ke saluran reproduksi betina, lalu ovum dan sperma bertemu dan mereka melakukan fertilisasi atau pembuahan, terbentuklah zigot dan berkembang menjadi embrio, gitu ya. Jadi hampir sama dengan bayi tabung. Bayi tabung pun sistemnya seperti itu, diambil sperma, lalu dimasukkan ke dalam alat reproduksi wanita di bagian tuba falopi. Di bagian tuba falopinya, lalu disuntikkanlah sperma tersebut. Harapannya adalah spermanya tidak harus berenang jauh dari vagina ke tuba falopi gitu. Jadi harapannya si sperma ini langsung aja gitu ke tempat tujuannya si tuba falopi itu gitu. Makanya ovum dan sperma langsung bertemu di tuba falopi, terjadilah pembuahan, berkembanglah menjadi zigot dan embrio gitu ya. Itu untuk materi kita yang terakhir. Berarti setelah ini kita akan mengadakan ulangan. Kalau ada yang tidak dipahami langsung tanya ke Ibu, boleh via Japri ataupun di WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi.